Pesinetron Masayu Anastasia juga pernah mengalami serangan panik kala Lembu Wiworo Jati, mantan suaminya, mengalami serangan jantung. Jantung Lembu mengalami penyumbatan 75% hingga harus menjalani operasi pemasangan ring. Dalam keadaan darurat, Masayu pun sempat berperan sebagai istri Lembu di depan dokter, karena saat itu dokter butuh persetujuan dari keluarga pasien. Gara-gara perhatiannya pada Lembu, banyak netizen yang mendesak Masayu agar rujuk dengan ayah dari putri sematawayangnya itu. Dalam setiap tindakan yang mau aku ambil, mau itu kecil, mau itu besar gitu, coba dipikirin ke depannya gimana buat anak. Tapi Samara masih mengharap ibunya sama papanya untuk rujuk gitu. Dia sih nggak pernah ada omongan itu ya, cuma dia ngerasa kayak ya kan suruh masuk kan dalam ruangan. Gue ada Samara, ada kakaknya yang cewek berdua. Pas abis di kateter dilihat kan pengobatan apa yang segala macem. Ya istri sama anaknya boleh masuk. Gue diem. Jadi gimana ini keputusan keluarga, langsung kita ring ya. Gue di situ bengong. Gue cuma ilmu ngeliatin tuh, gue ngeliatin. Ya. Rencana untuk rujuk gak sih mas? Ada rencana untuk rujuk gak sih? Oh dari 7 tahun lalu udah ada. Jujur Masayu pun mengaku menyesal telah mengambil keputusan bercerai dari Lembu karena dampak perceraian bagi Samara putrinya baru ia rasakan sekarang. Di usia 15 tahun sekarang, Samara menjadi pribadi yang introvert. Itu sebabnya menjaga mental Samara menjadi PR besar Masayu dan Lembu. Gimana tapi kayak dia pengen punya waktu beramai-ramai aja sih. Jadi kayak gak ada yang salah dengan ngajak mantan istri kalau dia ada waktunya gak apa-apa. Demi anak, seorang ibu rela melakukan segalanya. Jika Lembu selalu siap rujuk dengan Masayu, apakah Masayu rela rujuk demi Samara? Yang pasti, pada momen quality time yang mereka lalui, Samara justru merasakan momen canggung berada di tengah-tengah kedua orang tuanya, antara Mama Masayu dan Papa Lembu, seolah jatuh cinta lagi. Minta kalian rujuk gak sih? Anak-anak minta kalian rujuk gak sih? Gak ada ngobrol ke situ. Hikmah dari perceraian Masayu Lembu: sebelum bercerai, pasangan selebritis sebaiknya berpikir jangka panjang menyangkut masa depan anak. Hal itulah yang barangkali dipikirkan sang Wenda Tan hingga ia lagi-lagi tidak hadir di sidang cerai yang beragendakan mediasi Selasa kemarin. Wenda yang digugat cerai Ruben Onsu juga tidak mengutus kuasa hukum, sehingga majelis hakim memberinya kesempatan terakhir untuk hadir pada sidang mediasi yaitu Selasa pekan depan. Agenda hari ini masih panggilan kedua untuk pihak tergugat, namun pihak tergugat tidak hadir. Maka majelis memberikan masih 1 kali kesempatan untuk pihak tergugat untuk hadir. Jika nanti di panggilan terakhir dia tidak hadir, maka sidang dilanjut tanpa hadirnya tergugat. Oleh majelis menganggap perlu kembali untuk memanggil sekali lagi tergugatnya, dan pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang terakhir. Itu menurut informasi yang kita dengarkan. Dan sidang yang akan datang itu dijadwalkan tanggal 6 Agustus 2024. Sebelumnya, Wenda menunjuk pengacara Chris Samsiwu untuk menjawab konflik rumah tangganya dengan Bensu. Hanya saja, sekarang tak satu pun dari tim kuasa hukum Wenda menjawab panggilan sidang yang sudah dikirim ke alamat yang benar, alamat baru Wenda, karena sebelumnya Wenda beralasan sudah tidak berdomisili di alamat yang disurati pihak pengadilan. Jika pekan depan Wenda juga tak mengutus kuasa hukum, maka sidang akan dilanjutkan ke materi pokok perkara. Berdasarkan informasi yang kita terima dari majelis hakim yang mengadili perkara tersebut, ternyata untuk tergugat hari ini tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan panggilan yang kita kirimkan di alamat baru dinyatakan sah dan patut. Kedepannya langsung putusan atau seperti apa? Langsung pembuktian dari pihak penggugat. Di luar sidang, komunikasi antara Wenda dan Bensu soal cerai pun seolah buntu. Padahal untuk komunikasi masalah anak, Wenda dan Bensu mengaku kompak. Ada apa dengan Wenda dan Bensu? Setelah hampir 11 tahun berumah tangga, rasanya tidak mungkin Wenda menginginkan putusan cerai secara fair stake lantaran dirinya sengaja tak menghadiri sidang. Tapi benarkah Wenda tidak siap menghadiri sidang karena belum siap bertemu banyak media pasca operasi plastik di Korea?
Benarkah Wenda minder dengan hasil operasi hidung dan kantong matanya karena wajahnya dianggap netizen justru mirip Inul Daratista? Ya, cuma satu. Kerja, cari uang. Itu dibilangnya drama. Saya menikah sama istri saya sudah itu dibilangnya masih settingan. Jadi buat saya ya memang hidup itu ada orang baik dan orang jahat. Musisi anak Hermansyah dan Ashanti tengah merencanakan hajat besar berupa pernikahan Azriel Hermansyah dengan Sarah Menzel. Azriel yang sudah berusia 24 tahun dianggap sudah dewasa dan bisa menentukan pilihan dan jalan hidupnya. Akhir pekan lalu, Azriel dan Sarah bertolak ke Jerman untuk menjenguk Andreas Menzel, calon ayah mertuanya, yang baru saja menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Jerman. Momen kepergian Azriel diungkapkan oleh anak Hermansyah saat diwawancarai tim Star Pro kemarin petang. Neng, dadah dulu Mas Rio. Hati-hati udah, hati-hati. Ayo sampai bawah dong. Spesial Bun. Kangen nih Bun pasti Bun. 10 hari, bukan itu ya, jauhnya. Jauh pertama kali ini. Pertama kali. Pikir ya. Oke, bye. Oke ya. Bye Sarah. Kita di airport. Mau menuju ke Germany. Kita check in dulu. Masih ada waktu. Jam kan. Oke, udah selesai check in. Sekarang mau naik pesawat. Bye bye. Kita mau makan dulu. Oke Kak Sarah, Kak Jiel, hati-hati. Ya, ini kan acara dia ya. Ini masa depan dia dengan Sarah. Jadi biarkan dia lagi merencanakan itu semua dengan baik. Azriel tuh umur berapa sih? Dia tahun 2024 ya, nggak muda lah. Selain menjenguk calon ayah mertuanya, Azriel juga ingin meminta restu melamar Sarah secara resmi. Lantas apa pesan anak untuk Azriel yang wajib menaklukkan hati calon ayah mertuanya itu? Ya kalau bapak ke anak ya jangan. Cuman kan yang menjalankan kan dia. Ya sesering apapun hari ini biarkan dia menggodok dulu lah sama Sarah. Lalu benarkah anak ikut sibuk memikirkan konsep pernikahan Azriel dan Sarah yang digadang-gadang bakal menjadi royal wedding celebrity tahun 2025 mendatang? Mana Kak di dalam? Dipanggil. Ya, tadi enggak. Jadi, Bunda dulu nih tadi bilang. Jadi dia ngomong. Enggak, dari tadi kalau Lia sama Bunda udah Pengali kau. Ya, kapan nih tunggu Bun, aku napas dulu aku bilang. Biar sekolah dulu deh. Wedding dream Azriel dan Sarah sendiri gimana? Nanti tanya dia. Yang kawin kan dia bukan Anang. Siap tahu cerita kawasan. Ya, setelah wisuda tapi tunggu si Sarahnya sekolah, kan Sarah baru akan ambil manajemen perhotelan di Inggris, yaitu selesainya di Juni 2025. Jadi kemungkinan nanti setelah Juni 2025 baru memutuskan, karena yang akan dinikahin ini kan punya kultur dan adat yang harus kita hormati sebagai warga masyarakat Bali yang pasti punya unggah-ungguh dan punya tata krama yang nanti kita ikuti adatnya.